Oke, kita lanjutkan praktek mikrotiknya. Kali ini lebih banyak lagi ya. Cuman pada dasarnya ini gampang banget kalau misalkan udah paham. Oke, di sini kalian akan menambahkan yang namanya fitur-fitur yaitu DHCP client. Terus kalian firewall NAT nanti nambahin, DNS-nya juga kalian setting nanti. Terus kalian ngasih juga yang namanya DHCP server. Nah, ini beberapa layanan untuk jaringan ya. Ini seperti pembuatan jaringan dasarnya untuk mikrotik sebagai pemberi internet dan penyedia alamat IP gitu ya. Oke, untuk langkahnya langsung aja kita mulai. Di sini ada dua nanti yang kalian lakuin, yaitu di mikrotik dan di VM Windows 7. Berarti nanti kalian menyiapkan yang namanya VM Windows 7 juga. Oke, dua-duanya ada di yang namanya VirtualBox. Kalian buka aja, klik 2 kali. Oke, setelah itu kalian lihat di sini. Kalau misalkan kalian lihat tempat yang kalian pakai praktek udah ada Windows 7, berarti kalian tinggal pakai aja. Pastikan settingannya juga internal ya. Misal yang paling atas nih, setting. Di sini kalian cek konfigurasinya, pastikan networknya itu internal ya. Oke, selanjutnya kalian buat VM baru untuk mikrotik. Kita bikin VM-nya dari awal lagi aja, nggak usah pakai yang kemarin, supaya kalian terbiasa untuk membuat VM mikrotiknya. Oke, di sini setelah klik tombol new nanti muncul seperti ini. Kalian isi aja seperti biasa mikrotik spasi nama, mikrotik spasi nama, misal siapa ya, Randy gitu ya. Nah, setelah itu kalian sisanya tinggal next aja sampai selesai. Next. Terus di sini create ya, bukan next ya, klik aja. Pokoknya pencet ini terus selanjutnya sampai keluar. Nah, kalau udah hasil buatan VM kalian mikrotik nih, udah tinggal di setting. Nah, ini settingnya kayak kemarin ya, kita ke storage, terus kita ke empty. Pada kepingan lingkaran ini, icon ini kalian klik, kalian cari mikrotik yang versi ini. Kalau di sini nggak tampil, kalian pilih yang atas nih, choose virtual optic. Kalian cari mikrotiknya, di sini ada tuh di dokumen ya. Kalau misalkan kalian di dokumen nggak ada, coba di download atau desktop. Kalau masih nggak ada, kalian tanyakan ke gurunya ya, atau teman tutor sebaya kalian. Oke, klik 2 kali. Ini bisa klik 2 kali, bisa klik open ya. Kalau saya biasanya klik 2 kali aja. Nah, dia udah ditambahkan. Selanjutnya kalian ke network. Ini atur adapter 1 itu sebagai bridge. Klik. Nah, terus adapter 2 wajib diaktifkan. Kalian ganti internal ya. Jadi bridge itu yang tadi di adapter 1 untuk internet sebagai sumber internet kita. Adapter 2 itu untuk menghubungkan ke sesama VM. Begitu. Cuman pastikan komputer yang kalian pakai itu waktunya itu benar. Waktu dan koneksinya ada tuh. Jadi networknya internet access, artinya komputernya udah terkoneksi internet. Setelah itu tanggal dan waktunya ini benar karena nanti berkaitan sama internet ya, seperti itu. Kalau udah di setting dan persyaratan tadi udah terpenuhi, kalian oke aja. Oke, langsung kita start aja ya, kita mulai. Oke, untuk install mikrotik masih gampang banget, kalian cukup tekan AIN-nya ya. Jadi sesimpel itu mikrotik root OS itu. Jadi jangan bilang susah ya. Oke, di sini kalian bisa baca keterangannya. Ini harus ngapain itu ada di sini bacaannya. Kita pengen installnya itu semuanya yang pengen kita install. Berarti tekan A dulu ya. Select all tuh. Di situ tekan A katanya. Di keyboard tekan A aja. Nih, begitu dipencet, tuh dia akan kepilih semua seperti itu. Selanjutnya tekan I di keyboard untuk install. Soalnya kita udah pilih semua paket, tekan I aja. I. Setelah itu di sini pengen pakai konfigurasi bawaan atau tidak, alt configuration. Itu N ya. N. Nah, di sini pilih Y untuk lanjut. Nah, berarti kalau diringkas AINY ya langkahnya. Setelah itu apa? Setelah itu kalian tunggu sampai proses
pemasangannya selesai ya. Di sini cepat, gak sampai 1 menit. Kalau udah muncul seperti ini, pastikan kalian kesini dulu, jangan main enter aja. Kesini dulu optical drive, terus hilangkan centang yang ada di optical drive. Atau kalian bisa lewat kepingan CD ini, klik kanan hilangkan gitu ya, sama aja. Intinya ini kita kayak mengeluarkan ISO-nya supaya begitu reboot atau memulai ulang, dia tidak akan menginstal lagi. Seperti itu, ini langsung enter aja. Oke. Oke, loading. Di sini kita akan login menggunakan user bawaan ya. Kita langsung ketik aja. Untuk usernya itu admin. Pakai D bukan T, admin. Langsung enter aja sampai masuk 1, 2, 3 tuh. 3 kali kalau misalkan saya praktekkan. Di sini udah sampai bagian sini. Selanjutnya kalian masukkan perintah yang nanti akan saya share ya. Jadi perintahnya itu yang seperti ini. Tuh, di situ ada IP address, kita menambahkan IP yang tadi saya jelaskan. Langsung saja kita ketikkan ya. Saya atur dulu supaya enak. Oke. Di sini langsung aja. Ini rada ribet nih, saya tangan satu ya. Sorry, saya atur dulu. IP address. Pokoknya ketik yang ada di sini ya. Oke, sebentar. IP address. Kalian juga bisa pakai tab supaya auto complete. Address, terus jadi kita ketik aja address, terus 192.168 51/24, interface header 2, enter, lanjut IP DHCP client, add interface header 1 disable no. Di sini kita meminta alamat IP dari server ya, dan ini syaratnya harus connect ke internet komputernya. Setelah itu kita cek apakah udah dapat atau belum IP-nya. IP DHCP client PR. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bound, ada alamat IP. Artinya kita berhasil mendapatkan alamat IP internet dari modem ya. Setelah itu kita lanjut IP firewall NAT add chain src NAT tuh, pakai tab supaya auto complete, out interface header 1 action must queried. Nah, ini artinya apa? IP firewall NAT ini kita kayak membuat layanan internet itu bisa dipakai oleh lokal atau klien kita setelah router ini gitu ya. Kurang lebih seperti itulah intinya ya. Kalau misalkan kurang jelas nanti tanyakan lagi aja. IP, selanjutnya kita lanjut ke bawah IP DNS. Sorry, ini belum saya enter dulu. Nah, kalau misalkan udah tampil icon seperti ini, baru kalian lanjut perintahnya ya. IP DNS ya. IP DNS set allow remote request, yes. Ini kita mengaktifkan DNS ya supaya bisa berjalan di website ya, intinya gitu. IP DHCP server setup. Nah, di sini kita membuat sebuah DHCP server untuk klien nanti ya, yang berupa virtual mesin Windows 7. Ini enter aja. Nah, di sini kalian tambahkan header 2. Setelah itu sisanya enter terus sampai habis. Oke, sampai sini aja. Selanjutnya kita akan masuk ke VM Windows 7. Oke, saya ambil alih. Terima kasih. Oke, lanjutnya itu kita buka VM Windows 7-nya. Kembali lagi pastikan kalian setting dulu ya. Setting, terus kalian cek di network. Ini pastikan internal ya. Oke, untuk virtual Windows 7-nya, kalau misalkan ini nggak ada di komputer kalian harus install dulu gitu. Start, kita tunggu tampil. Oke, kita tampilkan mikrotiknya juga deh. Artinya apa? Artinya mikrotiknya tidak dikeluarkan ya, jangan disilang mikrotiknya, diminimize saja kayak gitu. Berarti mikrotiknya masih aktif sebagai server.
atau routernya. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, enter aja ya. Oke, Windows 7 virtual mesinnya masih booting. Kita tunggu. Nanti setelah itu kita cuman melakukan langkah-langkah sederhana ini, kayak kita buka ncpcpl buat lihat local area connection kita. Setelah itu disable enable aja. Tapi sebelum itu pastiin dalam mode Optane ya. Jadi mode Optane ya. Mode Optane. Maksudnya gimana mode Optane? Nah, kita lihat dulu ke sini deh. Jadi Windows 7-nya ini kalau muncul seperti ini kalian silang aja. Terus kalau misalkan ada yang ngalangin kayak gini, silang aja tuh yang kecil ya. Nah, kita lakuin langkah seperti yang tadi, Windows R ncpa.cpl. Kalau muncul seperti ini, silang dulu. Sebenarnya kalau misalkan udah kayak gini udah dapat koneksi internet ya, tapi buat jaga-jaga ya, terkadang suka ngehang gitu, tetap kita lakuin Windows R. Terus ketik ncpa.cpl kalau udah oke aja. Setelah itu di sini kalian buka dulu nih, pastiin Optane. Maksudnya kayak gini, klik 2 kali terus properties yang IPv4. Nah, ini Optane nih, mode Optane itu kayak mode dimana dia menerima alamat IP gitu ya, seperti di HCP client gitu. Nah, setelah itu disable enable untuk memperbarui koneksinya. Jadi diklik sekali untuk disable, klik lagi untuk enable untuk mengaktifkan. Setelah itu kalian tunggu, kalau misalkan ada network kalian klik kanan status details. Nah, di sini IP-nya sudah dapat ya, sampai DNS-nya juga dan gateway itu ya, mantap. Tinggal kita cek koneksi. Untuk cek koneksi kalian saya sarankan pakai utilitas CMD aja. Ketik di start, lalu ketik ini CMD tuh. Klik start, ketik CMD, buka. Ketikan ping spasi www titik misal Google ya, google.com, enter. Kalau munculnya seperti ini ada TTL-nya ya, time to live, nanti koneksinya itu artinya berhasil. Kalian bisa coba website lain yang kalian tahu, misal YouTube. Tuh, ini juga connect juga, artinya internetnya sudah berhasil dan praktek pun selesai. Untuk praktek selanjutnya kurang lebih kayak gini aja. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan.